Saya dari kelompok 2, Bauran Komunikasi dalam Bisnis Retail. Nama saya Triwahyuni Arum, kelompok saya ada Eva Machen dan Yuriska Marsala. Bauran Komunikasi dalam Bisnis Retail mengembangkan program promosi melalui bauran komunikasi retail yang sukses adalah salah satu elemen yang penting dalam manajemen retail. Menggunakan komunikasi untuk mengembangkan merek dan membangun kesetiaan pelanggan. Komunikasi merupakan landasan bagi keberhasilan strategi promosi secara umum yang dapat dilakukan oleh peritel. Nilai yang ditawarkan melalui citra merek. Merek memberi nilai kepada pelanggan dan sekaligus kepada peritel. Ada 4 tingkatan brand awareness. Pertama, unaware brand. Tingkat pertama yang pastinya dilalui sebuah bisnis adalah unaware brand, tidak mengenali merek. Kedua, brand recognition, kemampuan konsumen dalam mengenali suatu produk ketika mereka melihat produk tersebut. Ketiga, brand recall, jika konsumen telah mengingat nama sebuah merek hanya berdasarkan kategori jenis produk maupun hanya melihat secara sekilas. Keempat, top of mind awareness, tingkatan di mana merek yang pertama kali diingat ketika konsumen memikirkan kategori suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan tanpa bantuan. Beberapa asosiasi umum yang dikembangkan oleh retail dengan nama merek mereka adalah asosiasi terhadap kategori barang dagangan, harga atau mutu. Sebagai contoh, Walmart mengasosiasikan barang dagangan yang ditawarkan sebagai penawaran dengan harga murah dan nilai yang baik. Ketiga, gaya hidup atau aktivitas. Sarana komunikasi retail. Periklanan biasanya dipilih untuk diimplementasikan oleh retail dengan beberapa tujuan, yaitu pertama, memberikan informasi, yaitu memberikan adanya produk baru, program promosi penjualanan. Kedua, membujuk, yaitu membangun rasa suka pelanggan terhadap retail, membujuk untuk mengunjungi gerai, membujuk untuk membeli, dan meningkatkan lalu lintas pelanggan yang berkunjung pada retail. Dan yang terakhir, mengingatkan, yaitu mengunggah kesadaran atau ingatan pelanggan terhadap sesuatu yang positif dari retail. Terdapat beberapa jenis promosi penjualan, antara lain 1. Titik penjualan dapat dilaksanakan dengan cara memajang produk atau display di counter, lantai, jendela yang memungkinkan retail untuk meningkatkan para pelanggan dan sekaligus menstimulasi pola perilaku belanja impulsif. 2. Kontes dilakukan dengan menyelenggarakan suatu acara yang bersifat kompetisi untuk memperebutkan hadiah yang disiapkan. 3. Kupon. Kupon adalah tanda yang ditunjukkan pada pelanggan untuk mendapatkan diskon khusus saat mereka berbelanja. 4. Sampel produk. Sampel adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma yang tujuannya adalah memberikan gambaran baik dalam manfaat maupun rupa dari produk yang dipromosikan. 5. Demonstrasi adalah contoh tujuan dari peragaan demonstrasi produk cara atau sama menggunakan jasa dengan yang dijualkan tujuan alat. 6. Sampel produk yaitu berupa depan memberikan alat konsumen masak, demonstrasinya gambar. 7. Program pelanggan setia. Para pelanggan diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya jumlah belanja yang mencapai jumlah tertentu yang kemudian dapat ditukar dengan barang. 8. Hadiah langsung. Mirip faktor dengan untuk memperoleh program pelanggan hadiah setia. 9. Hadiah untuk rujukan. Hadiah yang diberikan kepada pelanggan jika mereka membawa calon pelanggan baru. 10. Souvenir. Barang-barang souvenir dapat menjadi alat promosi penjualan yang menunjukkan nama dan logo peritel. 11. Acara-acara khusus. Kata event telah populer di kota-kota besar. Untuk bisnis retail, NARA khususnya atau special events adalah alat promosi penjualan yang berupa fashion show, penandatanganan buku oleh pengarangnya, pemeran seni, dan kegiatan dalam liburan. Terdapat pula pembagian promosi penjualan menjadi consumer promo dan trade promo dengan jenis-jenis sebagai berikut. 1. Consumer promo. Program promosi penjualan dari pihak prinsipal yang bekerja sama dengan pihak toko yang ditunjukkan kepada konsumen akhir atau end user yang melakukan pembelian produk. Jenis consumer promo. Yang pertama, cashback. Manajemen toko retail memberikan pengembalian sejumlah uang atau cashback kepada konsumen yang melakukan transaksi pembelian produk dalam jumlah nominal tertentu. 2. Produk bundling. Menjual produk dalam satu paket dengan harga khusus atau yang dikenal dengan istilah produk bundling juga merupakan salah satu contoh dari program promosi penjualan. Yang ketiga, stamp. Program promosi penjualan ini dilakukan dengan cara memberikan stamp atau cap untuk setiap kali transaksi penjualan pada kartu promosi yang telah disiapkan. 2. Trade promo. Beberapa contoh trade promo antara lain 1. In-store display. Penitipan rak
yang khusus memajang produk-produk dari prinsipal tertentu, misalnya dari Unilever yang diberikan secara gratis untuk toko-toko retail agar dapat memajang produk es krim produk dari Unilever, rak display dari prinsipal rokok yang ditempatkan di counter kasir, dan sebagainya. 2. Temporary price reduction, pengurangan harga barang yang dibeli oleh toko retail secara temporer, misalnya diskon untuk produk baru, bonus tambahan produk secara gratis, dan sebagainya. Kontes, mengikutsertakan toko retail di dalam kompetisi penjualan di mana toko retail yang berhasil menang kompetisi akan mendapatkan sejumlah hadiah seperti paket liburan, barang elektronik, dan sebagainya. Sampling, pemberian produk secara gratis kepada pihak dengan tujuan agar toko mengenal merek produk dan berminat untuk menjual kepada konsumen. Premium, pembelian souvenir atau hadiah tertentu dari pihak prinsipal kepada konsumen akhir yang dititipkan kepada toko retail. Metode berkomunikasi dengan pelanggan. 1. Komunikasi non-personal yang dibayar. 2. Komunikasi impersonal yang dibayar, misalnya iklan, promosi penjualan, suasana toko, situs web, dan kontes. Kontes adalah permainan peluang promosional. 3. Komunikasi personal yang dibayar. 4. Sarana utama komunikasi personal yang dibayar adalah tenaga penjualan. Penjualan perorangan adalah suatu proses komunikasi di mana tenaga penjualan membantu pelanggan memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, komunikasi non-personal tanpa bayar. Keenam, metode yang paling utama adalah publikasi atau publisitas. 7. Komunikasi personal tanpa bayar. 8. Komunikasi personal tanpa bayar biasanya terjadi melalui mekanisme dari mulut ke mulut. Merencanakan proses komunikasi retail. Strategi komunikasi efektif akan membantu perencanaan yang komprehensif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, menetapkan tujuan. 2. Langkah kedua, menetapkan anggaran komunikasi. Langkah-langkah yang harus diambil dalam metode tujuan dan tugas adalah menentukan tujuan komunikasi dan menentukan tugas-tugas yang perlu biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut. Metode biaya historis. Metode ini menggunakan aktivitas komunikasi dan penjualan di masa lalu dan menentukan anggaran komunikasi sekarang. Kerjasama komunikasi antara retail dengan vendor. Iklan kooperatif adalah suatu program yang diadakan oleh vendor-vendor membayar sebagian iklan retail, tetapi vendor menentukan beberapa syarat atau kondisi untuk iklan. Program ini seringkali untuk mendukung usaha vendor untuk menghalangi retail agar tidak mendiskon produk vendor tersebut. Memilih media yang tepat. Beberapa media yang dapat menjadi pilihan bagi retail adalah surat kabar, surat langsung, televisi, radio, internet, billboard, luar ruangan, panduan belanja. Menentukan frekuensi dan ketetapan waktu iklan. Frekuensi adalah beberapa kali atau kekerapan calon pelanggan terkena atau terjaring waktu iklan. Waktu tayang adalah pemilihan waktu yaitu pada saat bersamaan atau sebelum konsumen membeli barang dagangan. Penutup. Program komunikasi dalam retail dapat dirancang untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan diwujudkan oleh retail. Salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh retail adalah citra merek retail dalam benak pelanggan, peningkatan jualan maupun lalu lintas toko. Artinya barang-barang lihat lebih banyak dalam kondisi cepat terjual, menyiapkan informasi tentang lokasi dan penawaran retail maupun pemberitahuan adanya aktivitas spesial yang dilaksanakan oleh retail. Terima kasih.